Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dipimpin oleh ketua.
berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, aktivitas ekonomi apa saja yang terjadi pada kegiatan jual beli? Nih, aktivitas ekonomi apa? Iya, memproduksi barang yang berupa apa nak? Makanan atau kue. Pinter, bagus sekali ya jawabannya. Nih, coba
kita baca ya soalnya. Kita berada di atas kegiatan apa yang terjadi di kegiatan apa? Yang nomor 2, makanya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada masalah kemarin gambar ini sama aja.
pembelajaran hari ini, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa Bapak mengambil tindakan atau terkait pembelajaran seperti yang diuraikan atau yang diceritakan? Pembelajaran Bu Fatma hari ini, pembelajaran ke-6 dibuat video pembelajaran. Kami memberikan ilmu bahwa pembelajaran Bu Fatma hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan modul pembelajaran yang Bu Fatma lakukan. Semua pembelajaran dilaksanakan dengan baik dengan berbagai macam kelebihan yang telah Ibu Fatma lakukan. Juga sini kami menuliskan ada beberapa kelemahan yang menurut kami dapat memberikan solusi untuk perbaikan pembelajaran Bu Fatma selanjutnya. Yang pertama, ketika proses membesarkan pembelajaran kelas, Bu Fatma menurut kami masih kurang dalam memberikan jawaban lain terhadap jawaban anak, sehingga anak hanya tahu jawaban mereka sendiri tanpa adanya jawaban lain dari Bu Fatma. Nah, ini kami mengoreksi mungkin masukan bagi kami untuk pembelajaran selanjutnya untuk terus memberikan jawaban. Kalau menurut Bu Fatma itu kurang, terus berikan jawaban yang lebih tepat seperti apa atau jawaban Ibu Fatma lain agar peserta didik dapat mengetahui jawaban lain selain dari jawaban mereka. Nah, yang kedua juga kelemahan kami di situ. Kenapa kami menulis itu? Karena dalam pembelajaran itu yang kedua ada kami menuliskan kelemahan itu pada saat peserta didik mungkin kurang fokus dalam pembelajaran. Di sini kami memberikan saran kepada ibu untuk menggunakan strategi memfokuskan anak kembali pada saat pembelajaran, bisa menggunakan kata-kata atau permainan atau yang lebih simpel adalah penggunaan kata-kata, misalnya menggunakan kata hai. Buat kesepakatan kepada peserta didik untuk ketika kita menjawab kata hai, peserta didik menjawab halo, dan mungkin peserta didik ada yang lain yang sudah tahu, yang sudah umum digunakan oleh guru lainnya. Ketika kita mengatakan hai, peserta didik mengatakan halo, dan sebaliknya kita mengatakan halo, peserta didik mengatakan hai. Nah, itu mungkin strategi kami untuk mengembalikan fokus anak terhadap materi kita yang kita ajarkan sehingga anak lebih fokus kembali. Itu mungkin alasan kami. Terima kasih banyak Pak atas jawaban yang sudah Bapak jawab dari pertanyaan saya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, dari strategi yang pernah sampaikan ada kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas boleh kita buat saat proses pembelajaran berlangsung? Ya, baik Bu Fatma, di sini kami memberikan saran, memberikan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini menurut kami boleh dilakukan atau dibuat pada saat proses berjalan langsung untuk memperingatkan bahwa ada pelanggaran baru sehingga memunculkan kesepakatan kelas baru. Tapi alangkah lebih baiknya membuat kesepakatan kelas ini di awal pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu di awal semester. Ketika di awal semester bersama murid-murid kita menentukan kesepakatan kelas itu di awal, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya kita hanya perlu mengulang, mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat dan apa saja hukuman atau ganjaran bagi anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pengajuan pertanyaan ketiga, dari cara pengamat mengatasi kelemahan hari ini pada poin 2, apakah boleh kita memberikan jawaban lain saat peserta didik mempresentasikan jawaban tersebut pada saat pengamatan materi ini? Baik Bu Fatma, jadi saat memberikan jawaban lain tentu saja boleh pada saat penguatan materi. Tapi saran kami yang baiknya ketika terjadinya pertanyaan itu sendiri, jadi ketika jawaban anak menurut ibu kurang tepat atau kurang sesuai dengan apa yang masalah yang diberikan, itu ibu langsung memberikan jawaban lain. Tapi alangkah juga baiknya juga diperkuat lagi pada saat melihat penguatan materi, sehingga pada saat kita mempresentasikan jawaban Bu Fatma ada untuk mereka, memberikan wawasan kepada mereka bahwa jawaban itu tidak hanya satu, melainkan ada jawaban yang lain. Dan pada saat penguatan materi, jawaban Ibu Fatma itu diulang kembali untuk menguatkan materi dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu Fatma buat. Jadi jawaban kami tentu saja boleh,
Tapi alangkah lebih baiknya pada saat proses kegiatan. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas semua jawaban yang Bapak jawab dari pertanyaan-pertanyaan saya. Sangat bermanfaat untuk pembelajaran saya ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.